Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, kembali kita berjumpa di dalam ibadah kita pada minggu ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan hati kita bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun secara online. Kami berdoa Tuhan, biarlah roh kami tetap menyala-nyala untuk beribadah, untuk mengalami kuasa pujian penyembahan di rumah kami masing-masing, untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dan pedoman di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau beracara di waktu-waktu ibadah kami ini, biar sungguh kami boleh menikmati Engkau Tuhan, dan iman kami semakin dikuatkan, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita boleh bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Saya percaya kuasa Tuhan boleh hadir, Dia boleh bekerja dimanapun kita semua berada. Dan kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau sembah Dia. Sebab Dialah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber sukacita buat kita semua. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Amin. Ku percaya hanya kepadamu,
percaya Engkau Allah yang selalu baik. Engkau Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus memuji Engkau sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kami, sama-sama kami boleh beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami sama-sama boleh masih menaikkan pujian kami masih boleh beribadah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus memuji-muji Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dan tinggikan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Ya, saya percaya dimanapun berada, walaupun saya nggak melihat muka-mukanya, tapi saya percaya Bapak Ibu semua bersuka cita, amin. Yes, kita mau angkat satu pujian, betapa hebat, karena saya percaya betapa hebatnya Tuhan kita. Ya Allah yang berjaya di bumi dan di surga. Sama-sama katakan berkuasa. Di bumi di surga. Kuasa
hebatnya Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dialah sumber kekuatan, sumber pengharapan, tidak ada yang lain. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang besar, Allah yang tidak tertandingi Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus menaruh pengharapan kami mau terus menaruh hidup kami di dalam tangan Engkau. Yes. Kita mau angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita mau katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami sungguh percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan.
di dalam pergumulan, di dalam persoalan, bahkan di dalam penderitaan. Karena kami percaya Allah kami Allah yang setia, yang sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Amin. Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan Engkau korbankan anak-Mu yang tunggal demi kami. Itulah bukti kasih-Mu yang sungguh tiada terukur oleh apapun. Oleh karena itu kami percaya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan hidup kami. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau menjamah hati kami. Engkau berbicara bagi kami. Roh Kudus berkarya di dalam hati, bahkan di dalam pikiran kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengar di rumah atau dimanapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sekali lagi hamba mohon, Tuhan kuduskan hamba-Mu yang menyampaikan. Jangan biarkan hikmat dan kata-kata manusia yang berbicara. Tapi biarlah hikmat yang dari Roh Allah sendiri yang akan berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan melayani di gereja kita, Salmasi Maleer di tempat ini. Dan terlebih terima kasih untuk Bapak Gembala Jemaat, Pendeta Elia bersama dengan majelis yang sudah mengundang saya untuk melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan 11, tapi kita akan membaca ayat 3 sampai 9 saja karena waktu kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti kami derita juga. Dan pengharapan kami tahu, pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang mau menghidupi firman di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita akan membahas satu tema, yaitu manusia dan realita penderitaan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama penting bagi kita untuk memahami apa itu penderitaan. Penderitaan adalah berasal dari kata derita. Ya, derita yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dwara, DHRA.
yang artinya menahan, menanggung. Jadi kalau kita bisa bilang definisi daripada derita yaitu menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyedihkan atau menyakitkan. Ya, jadi menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, menyedihkan atau menyakitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang penderitaan, maka penderitaan itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa tolak. Penderitaan itu akan menghinggapi setiap orang. Tak terkecuali kita orang percaya, kita akan juga mengalami penderitaan. Sebab Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak hanya memberikan kita kebahagiaan, berkat, sukacita, tetapi Dia juga memberikan kita atau mengizinkan bagi kita persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan. Kalau kita ingat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada pengikutnya termasuk kita, Dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, penderitaan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Namun, walaupun demikian, intensitas sebuah penderitaan itu bertingkat-tingkat, saudara. Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, penderitaan itu juga, Bapak Ibu Saudara, itu tergantung cara pandang kita. Cara memandang penderitaan itu mempengaruhi dampaknya dalam kehidupan kita. Contoh, saudara, ketika kita ada dalam penderitaan, kita akhirnya hidup dalam bersungut-sungut, kita kecewa, kita sakit hati, kita menyalahkan Tuhan, maka percayalah, penderitaan itu akan semakin membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita. Tapi, kalau ada seorang memandang penderitaan itu, justru adalah sebuah kesempatan, sebuah batu loncatan, sebuah energi untuk dia bangkit mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kita akan lihat bagaimana penderitaan itu tidak lagi menjadi suatu beban yang membawa dia semakin merosot, justru dia akan semakin bangkit dan maju dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, penderitaan bisa juga menjadi kesempatan untuk kita apa? Mencapai kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, tadi kita membaca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Di sana Bapak Saudara mengisahkan tentang seorang Paulus. Bahwa justru Paulus meresponi penderitaan di dalam kehidupannya dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Menarik Bapak Saudara, dengan memuji Tuhan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Tidak menjadi sesuatu yang kebiasaan manusia. Bagaimana Paulus menanggapi atau meresponi penderitaan dengan memuji Tuhan. Dengan kata lain, Paulus bersyukur atas penderitaan yang dialaminya. Kalau dalam ayat 3 tadi dikatakan di sana, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Terpujilah Allah. Ketika Paulus menuliskan surat ini Bapak Ibu Saudara, dia bukan dalam kondisi yang hidup dalam suasana yang baik, suasana yang enak, tidak ada persoalan pergumulan, tidak. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus, dia justru dalam kondisi yang benar-benar menderita. Pergumulannya berat. Kalau kita membaca tadi dalam ayat 8 sampai dengan 9a dijelaskan di sana, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar sehingga kami telah putus asa, bahkan merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana penderitaan yang dalam Paulus itu begitu besar, begitu berat. Bahkan dia berkata, kami sudah seperti putus asa. Penderitaan itu dirasa oleh Paulus sudah seperti orang yang dijatuhi hukuman mati.
Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, justru di tengah kondisi itu Paulus berkata, aku memuji Tuhan. Aku bersyukur atas penderitaan yang Tuhan izinkan ini. Nah pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya sehingga membuat dia bisa bersyukur, bisa memuji Tuhan di tengah penderitaan yang dialaminya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah bagi Paulus, kenapa dia bisa memuji Tuhan, bersyukur? Karena cara pandangnya, yaitu bahwa penderitaan itu menurut dia adalah kesempatan mengalami kuasa Tuhan. Wow. Penderitaan itu adalah kesempatan mengalami kuasa Tuhan. Bapak Saudara, siapa di antara kita di sini yang tidak mau mengalami kuasa Tuhan? Siapa di sini yang tidak mau mengalami mujizat Tuhan? Pasti semua kita menginginkan itu. Pasti semua itu mau merasakan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana mujizat pertolongan itu dinyatakan dan kita alami dalam hidup kita. Nah, tetapi Paulus berkata di dalam perikop kita ini, kalau engkau ingin mengalami kuasa itu, mujizat itu, pertolongan itu, penghiburan yang dari Tuhan itu, maka jalani proses hidup, yaitu apa? Jalani penderitaan itu. Nah, oleh karena itulah di dalam ayat 5 di sana dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Wow. Jadi Paulus di sini mau berkata kepada kita, Bapak Saudara, dan kepada jemaat di Korintus, memang ada penderitaan yang berlimpah-limpah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi ada kuasa Allah, ada kuasa Kristus yang juga memberikan kita apa? Pertolongan, mujizat, penghiburan, jalan keluar di dalam persoalan itu, di dalam penderitaan itu. Jadi Paulus mau berkata kepada kita dan juga kepada jemaat di Korintus, ketika engkau menderita, justru engkau harus bersyukur. Karena apa? Disitulah kesempatan engkau akan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita hanya mau mengalami mujizat Tuhan, tapi kita tidak mau menjalani prosesnya. Inilah yang akhirnya membuat kita gagal di dalam mengalami akan kuasa dan mujizat Tuhan. Oleh karena itu Paulus berkata, ayo, jangan engkau menghindari pergumulan penderitaan, jangan engkau akhirnya down, kecewa, sakit hati, merengek sama Tuhan. Tetapi jalani itu, karena di sana engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk lebih menguatkan kepada kita, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, bahwa di tengah penderitaan mereka lah justru mereka mengalami kuasa mujizat Tuhan. Seperti siapa? Ayub. Kita tahu Ayub Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kehilangan anak, kehilangan harta, sakit, penyakit yang begitu mengerikan. Tetapi di tengah penderitaan itulah justru akhirnya Ayub melihat kuasa Tuhan. Di dalam ayat 42 bagaimana dikisahkan pada akhirnya di sana. Dulu saya hanya mendengar engkau dari kata orang. Tetapi saya sekarang mataku melihat kuasamu. Ayub melihat kuasa Allah secara langsung. Wow. Bahkan tidak hanya itu. Ayub dipulihkan. Hartanya dulu yang habis itu digantikan 2 kali lipat. Dan juga apa? Sakitnya disembuhkan. Anak-anaknya dipulihkan. 10 yang meninggal Tuhan kembalikan 10. Bahkan 3 dari 10 itu perempuan. Dikatakan firman Tuhan, kecantikannya tidak ada yang mengalahkan. Bapak Ibu Saudara lihat. Kemudian kita juga melihat contoh siapa? Daniel. Daniel harus menderita pembuangan ke tanah Babel. Dia harus menderita untuk menahan diri dari segala makanan-makanan yang diberhalakan di Babel. Dia menahan diri dari semua itu. Dan di tengah penderitaan ini justru dia menemukan apa? Kuasa Tuhan bekerja. Tuhan kasih hikmat kepada Daniel. Firman Allah berkata, tidak ada sepintar Daniel di tengah orang-orang yang ada di situ. Bahkan ketika dia pada akhirnya disuruh untuk menyembah patung daripada Nebukadnezar, dia memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Sampai pada akhirnya dia dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi?
di dalam penderitaan itu, di dalam gua singa itu, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Daniel menyaksikan bagaimana singa-singa yang lapar itu tidak berani mengganggu dia. Semua mulutnya dikatakan ditutup oleh Allah. Inilah kuasa Tuhan. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, mereka tidak takut. Mereka tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Darius. Dan akhirnya apa? Mujizat dikerjakan Tuhan. Kuasa dikerjakan Tuhan. Ketika mereka dibakar, rambut sehelai pun tidak ada yang terbakar. Mujizat Tuhan dialami ketika justru kita di tengah penderitaan, pergumulan yang kita izinkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus pada pagi hari ini. Mari, ketika engkau di dalam penderitaanmu hari-hari ini, ketika engkau di dalam pergumulanmu hari-hari ini, jangan engkau kecewa, jangan engkau sakit hati, jangan engkau mengatakan Tuhan tidak peduli. Tetaplah setia, tetaplah teguhkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan, karena Tuhan hendak mau menyatakan kuasanya dalam kehidupanmu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya? Penderitaan menurut Paulus menolong kita untuk menghibur sesama yang menderita. Jadi penderitaan itu menolong kita menghibur sesama yang menderita. Ada sebuah kalimat yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, bahwa cara yang efektif menolong orang yang menderita adalah ditolong atau dihibur oleh orang yang pernah menderita. Maka ada sebuah pandangan yang mengatakan orang-orang yang direhab di panti rehabilitasi narkoba, biasanya yang banyak orang-orang yang mengkonseling atau yang melayani mereka justru adalah orang-orang bekas narkoba. Orang-orang yang sudah selesai dari rehabilitasi dan sembuh. Dan katanya justru orang-orang inilah yang lebih efektif di dalam merawat orang-orang yang sedang rehab ini. Karena apa? Karena pendekatan mereka yang berbeda, empati mereka yang berbeda, cara mereka berbicara itu lebih tepat, lebih menusuk. Karena apa? Karena mereka sudah pernah mengalami situasi yang dialami oleh orang yang direhab ini. Sehingga cara pelayanan, pendekatan, bicara mereka itu jadi lebih efektif di dalam menolong mereka untuk bangkit dari keterikatannya terhadap narkoba. Nah, demikian juga yang dimaksudkan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus mau berkata bahwa justru saya di dalam penderitaan saya, kenapa saya bersyukur? Karena apa? Ketika saya menderita, saya mengalami kuasa Tuhan. Dan akhirnya saya bisa menguatkan dan meneguhkan saudara-saudara seiman, jemaat yang dia layaninya. Karena apa? Karena dia sudah pernah mengalami penderitaan yang mereka alami. Sehingga dia bisa menyaksikan bagaimana penderitaan yang dialaminya dan bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dengan ajaib di tengah penderitaannya. Maka di dalam ayat 4b di sana dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow. Dikatakan di sana menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Bukan satu macam penderitaan, bermacam-macam. Maksudnya apa? Berarti Paulus di tengah banyak penderitaan yang dialaminya, dia mengalami banyak kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan dia bisa menyaksikan itu kepada jemaat yang sedang menderita, menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Oleh karena itulah Paulus bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Karena justru di tengah penderitaan itulah saya akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menghibur saudara seiman. Nah, kalau kita bisa melihat salah satu contoh penghiburan yang diberikan oleh Paulus adalah kepada jemaat Korintus, saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di sana firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia,
Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak ibu saudara, jemaat Korintus pada waktu itu ada di dalam pencobaan. Pencobaan yang mereka hadapi adalah pencobaan yang tidak mudah. Karena apa? Karena mereka harus mengalami aniaya, tekanan dari orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Kristus, yang tidak menyukai pengikut Kristus. Tidak hanya itu, jemaat Korintus juga ada di ambang kehancuran. Karena ada perbedaan antara kelompok satu, kelompok saya, golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Apolos. Jadi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah di sanalah Paulus datang dan berkata kepada mereka, hei dengar baik jemaat Korintus, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan mencobai engkau melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, dengar baik kata Paulus, Allah itu setia. Sehingga Ia tidak akan membiarkan engkau dicobai sendirian. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia akan memberikan apa? Jalan keluar. Sehingga kau mampu menanggungnya. Bagaimana Paulus bisa berkata demikian? Karena dia juga pernah mengalami penderitaan dan pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihampaskan, namun tidak binasa. Wow. Paulus berkata, jemaat Korintus, ketika engkau hari ini ada dalam penderitaan, dengar, engkau tidak akan dibiarkan, engkau tidak akan tinggalkan. Dia Allah yang selalu akan menolong engkau ketika engkau dianiaya. Engkau tidak akan dibiarkan terjepit. Engkau tidak akan biarkan mengalami kebinasaan. Tuhan akan selalu memproteksi dan melindungi engkau. Inilah Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus berkata, aku bersyukur. Aku memuji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan hadir dalam hidupku. Karena disitulah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan dan berbagai kesaksian untuk menguatkan saudara-saudara seiman. Saudara, bukanlah itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai apabila hidup kita bisa menjadi berkat yang menguatkan dan menghibur saudara-saudara kita yang menderita. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Bapak-Bapak Saudara, saya 2 tahun yang lalu mengalami serangan jantung. Dan akhirnya saya harus dioperasi karena jantung koroner mengalami penyumbatan sudah 100%. Dan di sana saya harus pemasangan ring. Ketika saya divonis serangan jantung, Bapak Ibu Saudara, mengalami sakit jantung, awalnya saya begitu takut, begitu gentar. Karena pikiran saya sudah kemana-mana, mikirin anak-anak, mikirin istri. Waduh, saya akhirnya akan meninggalkan mereka. Tapi di situ saya berdoa, Tuhan, saya serahkan hidupku, karena hidupku sepenuhnya milik-Mu. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, aku percaya itu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, akhirnya luar biasa. Ketika akhirnya mau dilaksanakan operasi, itu ada ketenangan yang luar biasa. Tidak ada ketakutan, aduh gimana nih operasinya berhasil apa enggak, gagal apa enggak, atau nanti saya operasi akan mati apa enggak. Enggak ada lagi. Benar-benar ada ketenangan dan saya percaya itu bukan karena kekuatan saya, tapi kekuatan Allah. Dan akhirnya operasi berjalan lancar, selesai. Saya percaya itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Nah 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ada seorang saudara tiba-tiba telepon kepada saya. Karena dia tahu saya juga pernah operasi jantung begitu ya. Dan ternyata dia mau operasi jantung karena dia juga mengalami penyumbatan di jantung koroner. Dan dia mengatakan, aku takut. Aku bagaimana ini? Karena aku masih kecil. Gimana dengan suamiku? Akhirnya saya berkata di dalam telepon itu, Bu, jangan khawatir. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kalau Tuhan berkata bahwa ibu akan sembuh melalui operasi ini, maka itu yang akan terjadi.
Oleh karena itu bersyukur. Kalau Tuhan izinkan ibu walaupun sudah ada jantung penyumbatan, Tuhan masih singkapkan sebelum keadaan yang lebih parah. Sehingga ibu bisa dioperasi. Akhirnya dia dioperasi. Setelah dioperasi saya telepon, gimana? Puji Tuhan, semua sukses, berhasil. Seminggu kemudian setelah operasi, dia telepon lagi. Aduh, saya ini gimana? Saya merasa sakit di dada saya. Tangan saya yang kiri ini lemas sekali. Saya nggak tahu kenapa. Aduh, gimana ini? Ada apa ini? Saya bilang, tenang. Jangan khawatir. Yang penting ibu sudah melaksanakan semua petunjuk dokter. Obat sudah diminum, sudah. Jaga tensi, sudah. Kolesterol semua dijaga, sudah. Ya sudah. Bagian kita itu, serahkan sisanya ke bagian Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan yang akan bekerja dengan sempurna dalam hidup ibu. Tuhan tidak pernah bekerja dengan setengah-setengah. Kalau Tuhan izinkan ibu selesai operasi dan semua berjalan dengan lancar, masa Tuhan mengatakan udah selesai mati lagi? Nggak mungkin. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah, saya bilang. Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan saya mengatakan kepada ibu, justru ibu sama saya ini, kita ini bersyukur, saya bilang. Karena dia mengatakan, aduh kita ini sudah operasi jantung, gimana ya nanti ya hidup kita. Saya bilang justru bersyukur. Karena apa? Karena kita ini lebih beruntung dibanding orang-orang yang belum pernah mengalami operasi jantung, saya bilang. Loh kenapa? Lah mereka itu belum tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mereka nggak tahu apa-apa, saya bilang. Hanya kita udah tahu, kita ada penyumbatan. Sehingga apa? Kita menjaga cara hidup, pola makan, kita menjaga olahraga, segala macam. Tensi kita jaga. Lalu mereka yang belum pernah dicek, yang belum tahu apa-apa. Mereka mungkin makan sebisanya, tidur sesukanya. Dan mereka nggak tahu ada bahaya. Bersyukur kita, Bu, saya bilang. Kita ini udah dioperasi. Akhirnya dia, iya puji Tuhan ya. Ayo saudara, yang saya katakan. Ketika Tuhan izinkan pergumulan, penderitaan dalam hidup kita. Tuhan punya maksud. Yaitu apa? Supaya ketika kuasa Tuhan bekerja, Tuhan mau supaya kita juga bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di dalam penderitaan, pergumulan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara pandang Paulus terhadap penderitaannya? Paulus mengandang bahwa penderitaan itu mengingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Penderitaan itu akan mengingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saudara, kecenderungan manusia yang paling sering adalah ketika hidupnya ada di dalam kenyamanan, kesuksesan, keberhasilan, seringkali akhirnya muncul apa? Muncul perasaan bahwa ini semua adalah karena kehebatan diri saya sendiri, bukan karena kehebatan Tuhan. Inilah kecenderungan daging manusia. Karena apa? Karena ada kesombongan selalu dalam diri manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita tidak hati-hati di dalam keberhasilan dan kesuksesan hidup kita, kita justru pada akhirnya meninggalkan Tuhan dan tidak lagi datang kepada Tuhan. Banyak contoh yang kita bisa saksikan di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang di dalam kesuksesan, dalam keberhasilannya justru mereka jatuh di dalam kesombongan. Siapa Bapak Ibu Saudara? Kita lihat contoh Lucifer. Lucifer adalah seorang malaikat yang begitu dikagumi. Karena dia pelayan musik yang luar biasa. Tapi justru karena di dalam dia dikagumi oleh banyak orang. Pada akhirnya apa? Lucifer mulai sombong. Dan dia mulai berkata, aku bisa juga sama seperti Tuhan. Pada akhirnya Lucifer apa? Memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Lucifer dihukum. Kita lihat juga contoh lain. Siapa? Raja Uzia. Raja Uzia itu adalah raja pada usia 16 tahun sudah diangkat menjadi raja Yehuda. Di bawah kepemimpinannya Bapak Saudara, kerajaan Yehuda makmur. Ekonomi makmur, bisnis semua berjalan dengan rakyat hidup makmur. Dan tidak hanya itu, segala tentaranya itu begitu luar biasa hebat. Persenjataannya juga canggih. Sehingga di tengah semua kesuksesan itu, keberhasilan itu, mulailah Raja Uzia sombong. Sehingga apa? Raja Uzia mengatakan kepada imam-imam di Bait Allah, aku yang harus mengorbankan korban bagi Tuhan. Padahal jelas peraturannya yang boleh mengorbankan korban hanyalah imam. Tetapi Uzia merasa dirinya sudah seperti orang hebat.
Dia mengatakan aku. Akhirnya dia korbankan korbanan itu di bait Allah. Dan pada waktu dia mengorbankan korbannya itu, tiba-tiba di dalam firman Tuhan dikatakan dia mengalami sakit kusta. Sampai pada akhirnya Raja Uzia terusir dari istana dan mati dengan sakit kusta. Lihat di sini Bapak Saudara, betapa berbahayanya ketika kita di dalam kesuksesan kita, keberhasilan kita, kalau kita tidak hati-hati, ada kecenderungan kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong, dan akhirnya menolak Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah manusia yang terbatas, saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memiliki segala apa yang kita punya saat ini. Oleh karena itulah penderitaan itulah Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, untuk menekan ego kita, sehingga kita tidak hanya jatuh dalam kesombongan. Oleh karena itulah Paulus di tengah segala keberhasilannya dalam melayani Tuhan, justru Tuhan memberikan dia penderitaan. Yaitu apa? Di dalam 2 Korintus 15 ayat 7 firman Tuhan berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Di sini jelas apa? Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi Paulus menyadari bahwa Tuhan mengizinkan ada duri dalam dagingnya. Karena apa? Karena itulah yang bisa dipakai Tuhan untuk mengontrol egonya. Sehingga dia tidak sampai jatuh kepada tinggi hati dan berkata ini semua adalah karena kehebatanku, karena kesuksesanku, karena kemampuanku. Aku bisa membuka di berbagai tempat jemaat-jemaat yang baru. Tuhan mengizinkan itu supaya apa? Paulus tetap akhirnya sadar bahwa semua yang dia punya, semua yang dia bisa lakukan, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara, jikalau saat ini engkau ada di dalam penderitaan, ada di dalam pergumulan, jangan engkau menjadi patah semangat. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang apa? Sedang menolong engkau. Tuhan sedang memberikan cinta dan kasih-Nya kepada engkau. Supaya apa? Supaya engkau tidak tinggi hati. Di dalam keberhasilanmu mungkin sebagai pengusaha, sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Supaya engkau selalu ingat bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu. Sehingga kita tetap bisa rendah hati dan tetap setia iring Tuhan, melayani dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya mau mengajak kita untuk memahami, terutama di hari-hari ini, memang pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah penderitaan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Karena pandemi ini jujur menyerang di segala sisi kehidupan kita. Baik di dalam kesehatan kita, dan juga bahkan ada beberapa mungkin keluarga yang kehilangan sanak saudara mereka. Baik juga mungkin di sisi ekonomi kita, penghasilan kita yang mungkin terganggu. Atau mungkin dalam usaha bisnis kita yang pada akhirnya juga mengalami gangguan, sulit untuk tetap maju, sulit tetap berjalan karena situasi keuangan yang semakin sulit. Atau mungkin dalam hubungan sosial kita, kita pada akhirnya bisa mungkin sudah berapa tahun ini kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara karena COVID ini. Dan tidak hanya itu, bahkan di sisi ibadah kita juga diserang. Lihat bagaimana akhirnya kita harus online, bukan? Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Dan semua ini tentu menjadi sebuah tantangan, sebuah pergumulan di dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik, jangan engkau kecewa. Di tengah penderitaan hari-hari, jangan engkau akhirnya sakit hati. Jangan engkau akhirnya bersungut-sungut. Jangan engkau akhirnya menyalahkan Tuhan.
Tetaplah setia di dalam iman pengharapanmu kepada Tuhan. Karena percayalah, di dalam pergumulanmu itu adalah kesempatan bagimu untuk mengalami kuasa Allah bekerja. Di dalam penderitaanmu itu, engkau rindu dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di dalam jawaban, di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Bahkan di dalam penderitaanmu itu, sesungguhnya Tuhan mau mengatakan bahwa engkau tetap butuh aku. Engkau tidak bisa berjalan sendiri. Engkau adalah manusia yang terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jalani hari-hari ini di tengah segala penderitaan, di tengah segala pergumulan ini, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam penderitaanmu, lihat cara pandangmu itulah yang akan menentukan bagaimana penderitaan itu berdampak baik atau buruk dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah berkenan berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong kami. Karena seringkali kedagingan kami lebih kuat Tuhan untuk menguasai kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan terus menguatkan kami. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan, bahkan di hari-hari ini Tuhan. Biarlah kami tidak akhirnya meninggalkan Tuhan. Biarlah kami akhirnya tidak akan menyalahkan Tuhan atau bersungut-sungut. Tapi ajar kami untuk selalu memandang dengan cara yang berbeda. Bahwa penderitaan itu ada maksud Tuhan. Untuk menyatakan kuasa mujizat-Mu. Untuk menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Terutama gereja Isa Al-Masih Maleer. Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Di tengah persoalan pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan juga kiranya mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Menolong, bahkan memberikan mereka pemulihan dan kemenangan. Terlebih mereka yang sakit Tuhan, Tuhan juga kiranya melawat mereka, memberikan imun yang kuat, bahkan juga kesembuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Sitor Situmorang dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehubungan dengan penetapan PPKM darurat oleh pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Kota Bandung, maka sesuai dengan aturan pemerintah tersebut, ibadah raya pada tanggal 18 Juli 2021 di gereja kita masih dilaksanakan secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12.15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Kecuali minggu keempat, maka mulai bulan Juli ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, tidak lagi lewat YouTube. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat scan QR Code yang ada di layar atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar LCD. Kemudian yang ketiga, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom
yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 atau setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi. Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, kami juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang berusia 55 tahun ke atas untuk dapat menghadiri ibadah Jemaat Usia Emas Gereja Isa Masih Maleer yang akan diadakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 4 sore dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Dwi Kurniawan. Link Zoom-nya dapat dilihat di layar LCD. Yang kelima, Bapak Ibu, seksi kesaksian dan pengabdian gereja kita bekerja sama dengan tim Evangelism Explosion akan mengadakan pelatihan penginjilan dengan tema penginjilan sebagai gaya hidup. Pelatihan ini akan diadakan 6 kali pertemuan mulai tanggal 24 Juli sampai 11 Agustus setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 19 sampai 21. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, melalui pelatihan ini kita akan diperlengkapi untuk bagaimana kita menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita dan bersaksi itu menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami mengundang seluruh sidang jemaat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Caranya Bapak Ibu saudara-saudara dapat mengirimkan nama lengkap melalui WA ke nomor pendaftaran yaitu Sekretariat Gereja atau ke Ibu Yesi ya. Bapak Ibu dapat mencatat nomor WA penerima pendaftaran. Mari Bapak Ibu jangan melewatkan kesempatan yang berharga ini. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, sebentar bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat memberikan dengan cara transfer ke rekening gereja dengan nomor dan nama yang tercantum di layar LCD, atau Bapak Ibu juga dapat mengirimkan melalui dompet digital dengan cara men-scan QR code yang ada di layar dan masukkan nilai nominal persembahannya. Baik, itu saja. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur lewat pujian penyembahan, kami menikmati hadirat Tuhan, dan terlebih firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami semua Tuhan, boleh mengingatkan dan menyadarkan kami. Sebagai manusia, kami tidak luput dari penderitaan, dari pergumulan, dari masalah. Tetapi biarlah melalui semua yang mungkin saat ini sedang kami alami, penderitaan, kondisi sakit, pergumulan-pergumulan di dalam masalah ekonomi. Biarlah melalui semua itu kami justru boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Boleh kami rasakan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang akan memimpin setiap anak-anak-Mu melalui penderitaan, melalui pergumulan yang mereka hadapi. Mereka mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sitor yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau beserta dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat dan perlindungan di dalam masa-masa pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan saat ini untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan mereka untuk boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Bapa, saat ini kami juga masih tetap Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi yang terus meningkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu, kami hanya mohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan, atas kota kami.
biarlah Tuhan yang akan meredam penyebaran virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui PPKM, melalui vaksinasi, Tuhan, Engkau yang akan menolong supaya semua itu menjadi alat di dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan, penyebaran virus ini dapat dihentikan. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu yang dinyatakan atas bangsa kami. Berkati kepala-kepala pemerintahan di pusat maupun di daerah, aparat-aparat yang membantu di dalam pelaksanaan Tuhan PPKM ini, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Demikian juga tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk memberikan pengobatan kepada warga masyarakat yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan perlindungan sehingga mereka pun tetap kuat, tetap sehat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka di minggu-minggu ini. Kalaupun ada di antara mereka yang masih harus beraktivitas di luar rumah karena pekerjaan, karena usaha mereka, hamba berdoa Tuhan, mohonkan kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu Tuhan di dalam aktivitas mereka. Dan bagi kami semua Tuhan yang masih dapat berdiam di rumah atau mengerjakan pekerjaan kami di rumah, biar kami tetap Tuhan sukacita, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun kau berada, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tadahkan kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidupku, dan tangan-Mu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu mendatang.